Ada wali Allah angkat ruhnya, bukan jasadnya. Karena yang diangkat jasad dan ruhnya hanya baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin juga Imam Mahdi, wallahu a'lam. Kita belum tahu hakikatnya. Apabila ruh seorang wali diangkat ke sana, jika dia seorang intelektual, ahli ilmu, maka ketika ilham itu turun, dia mampu menerjemahkan dengan bahasa ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jalla ala ahmadi khalqihi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidil wujud, sayyidil qaunain, Sayyidina Ahmad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du, insyaallah saya ini bukanlah orang yang alim ilmu hakikat, tapi saya diminta oleh Tuan Syekh Abdurrahman untuk menjelaskan satu solawat Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi. Ini solawat, seingat saya, solawat yang ke-7. Isinya, kandungannya luar biasa. Orang jika baca solawat ini dengan faham maknanya, dia akan mengenal al-haqiqah al-Muhammadiyah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia akan merasakan kedekatan kepada hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, karena ini Allah ilhamkan kepada Sidi Ahmad dan diamalkan oleh para mursyid-mursyid Ahmadiyah. Ulama-ulama thariqah itu ada yang Allah tanam ma'rifat dalam dirinya lalu dikunci. Ada yang diizinkan untuk membuka, ada yang diizinkan untuk menyebarkannya. Beberapa mereka dapat ketika rohaniyahnya Allah tarakkikan, Allah angkat, sampailah ia berpindah dari alamul mulki yang disebut oleh sahabat saya tadi. Alamul mulk ini disebut alamul mulk, alam nyata, alam hawas yang dapat dihukum dengan pandangan fisik, hissi. Inilah yang disebut materialism. Orang yang hanya berhenti pada pandangan fisik, pandangan materi, dia akan ingkar kepada pandangan yang di atasnya. Di atas mulki ada malakut, alamnya para malaikat. Maka dia akan mendengar tasbih-tasbih malaikat, tasbih-tasbih pohon, tasbihnya hewan, laut, semuanya. Tetapi zikir-zikir ini masih umum. Inilah yang sudah kita amalkan hari-hari. Jika beruntung dia bertemu mursyid yang kamil, mukammil, Allah angkat lagi rohnya sampai kepada alam yang disebut alam Jabarut. Jabar berarti kekuasaan, alam kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sanalah Allah ta'ala menciptakan kerajaan-kerajaan ma'rifat. Disitulah para anbiya, mursalin dan awliya dan kibar malaikah, malaikat-malaikat yang disebut illiyin, di atas muqarrabin. Di alam Jabarut itulah tersimpan ma'arif, ma'rifat. Ada wali Allah angkat ruhnya, bukan jasadnya. Karena yang diangkat jasad dan ruhnya hanya baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin juga Imam Mahdi, wallahu a'lam. Kita belum tahu hakikatnya.
Apabila ruh seorang wali diangkat ke sana, jika dia seorang intelektual, ahli ilmu, maka ketika ilham itu turun, dia mampu menerjemahkan dengan bahasa ilmiah. Tapi Allah tidak akan bagi kepada orang yang suka bercerita tidak pada tempatnya, karena itu jawahir, itu permata, tidak mungkin disebar, dibagi di tepi jalan, di tepi Lebuh Raya, ya. Kalau di tempat saya disebut Jalan Raya, sini Lebuh, tapi di Minangkabau kita sebut Labuh, Labuh Gadang, Lebuh besar. Tidak mungkin. Barang-barang mulia pasti dijual, ditaruh, disimpan di tempat yang sangat aman. Itulah qalbu para wali-wali yang mampu menahan syatahat-syatahatnya, yang mampu menahan hal ekstasenya. Mereka-mereka itulah, kalau boleh kita sebut, bank ma'rifat. Bahasa di kitab disebut manba'ur raqaiq, manba'ul ma'arif. Itu bahasa lama. Bahasa sekarang boleh kita sebut gudang ma'rifat, bank ma'rifat. Itulah wali-wali Allah. Tubuhnya kecil, tapi isi dadanya seluas alam semesta. Walaupun hadisnya tidak sampai derajat sahih, tapi Al-Imam Al-Muhaddis Mula Ali Al-Qari mengatakan, ketika ada satu hadis qudsi, ma wasi'ani ardi wala sama'i, innama wasi'ani qalbu abdil mu'min. Tidaklah sanggup menampung cahaya pandangku, cahaya ma'rifatku, langit dan bumi. Langit bumi terima ma'rifat, hancur. Hanya terima kun, hancur. Tapi kolbu hamba Allah yang percaya kepadanya sanggup menerimanya, mampu menahannya. Maka kolbu orang beriman lebih kuat dari langit dan bumi. Atas dasar itulah wali-wali Allah jadikan sebagai sendi-sendi alam. Makanya doa-doa wali dapat menjaga bumi. Bukan wali jaga bumi, wali dijaga Allah. Kita ini yang meyakini, yang menjalani ajaran-ajaran sufiyah Ahlus Sunnah pun dituduh melenceng dari Ahlus Sunnah. Kita dikatakan mempercayai wali-wali jaga alam. Bukan. Wali-wali doanya menjaga alam, zikirnya menjaga alam, ma'rifatnya membuat alam ini bertahan sampai hari ini. Dan kabar gembiranya, semakin dekat akhir zaman, semakin banyak ma'rifat turun dalam ilham-ilham kolbu para wali. Tapi kenapa ilham-ilham ini dulu dikunci mati dalam kolbu para sahabat? Karena itu zaman transisi, zaman perpindahan dari zaman jahiliyah kepada zaman bercahaya. Maka yang dikuatkan tauhid dan syariat, supaya orang tidak menyembah Nabi Muhammad sebagaimana Nabi Isa pernah disembah. Imam Abul Abbas Al-Mursi, ini juga dinukil oleh Imam Sidi Ahmad Tijani dalam kitab Bulughul Amani bagian-bagian belakang. Beliau berkalam. Apa kata beliau? Wali-wali Allah itu tempat tajalliyat, manifestasi Allah mentajallikan. Apa arti tajalli bahasa Melayu? Menyatakan, memantulkan sifat-sifatnya yang sangat mulia. Apabila ini dibuka kepada makhluk-makhluk Allah, mereka akan mengira itu Allah, padahal itu bukan, itu baru walinya. Apa kata Imam Al-Mursi? Maka orang-orang awam, orang-orang yang dibukakan, dikasyafkan siapa hakikat wali, mereka akan jazbah, mereka akan mabuk, sakar, lalu menyembah si wali, padahal wali itu bukan Allah.
tapi dia melihat sifat-sifat Allah. Dulu saya pernah bagi cerita ini di depan seorang artis, ya, tapi kemudian videonya dipotong, ya. Ada juga kiai datang ke rumah saya tanya, ya, masalah-masalah teologi. Saya kemudian katakan masalah Sayyidina Isa. Sayyidina Isa disembah oleh sebagian pengikutnya karena mereka melihat pancaran sifat Allah. Mereka bukan menyembah Nabi Isa, mereka sedang menyembah Allah. Tapi kalam ini tak bolehlah kita pakai hari ini, ya. Saya hanya ingin share bahwa dulu ada di kitab, ya, dulu ada di dalam kitab. Ada imam yang pernah menyinggung masalah ini. Maka Nabi Muhammad SAW, beliau punya tugas kuat, mengkuatkan tauhid, akhlak dan syariat, supaya apabila ilmu ma'rifat dibuka di akhir zaman, umat Nabi Muhammad SAW tidak menyembah nabinya, tidak menyembah wali-walinya, tidak menyembah dewa-dewa dan malaikat. Dewa itu malaikat sebenarnya. Itu hakikatnya. Kenapa syariat ketat? Orang yang tambah kuat, tinggi hakikatnya, dia akan kuat syariatnya. Tidak mungkin. Itu ciri-ciri daripada Muhammadi. Umat Muhammad, Sayyidina Muhammad SAW, setiap bertambah tajalliyat Allah ke dalam dirinya, akan bertambah kuat, sabit syariatnya, akan bertambah mesra dia dengan ilmu-ilmu akidah. Meskipun al-hussad, orang-orang yang hasad, akan tetap mengatakan dia kafir, dia sesat, ya. Dulu Al-Ghaus di zamannya Sidi Abdul Hasan Asy-Syadzili pun dituduh sesat. Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi pun disebut sesat, karena beliau dikatakan pernah berguru kepada Sayyidina Balia bin Mulkan Abul Abbas Khidir alaihi salam. Orang tak percaya, dikira Khidir sudah mati. Mana ada, orang hidup lebih dari 1000 tahun. Dia fikir tidak mungkin. Iblis sudah mati atau masih hidup? Masih hidup? Masih. Apabila Allah sanggup berkuasa memanjangkan hidupnya iblis, apatah lagi memanjangkan hidup seorang nabi. Ya, Sayyidina Khidir alaihissalam, ya. Orang yang hafal namanya Balia bin Mulkan, insyaallah akan dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Dan ilmu ini bagian daripada ilmu Khidiriyah, karena Sayyidina Khidir mengambil ilmunya, menyempurnakan ma'rifatnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, sebagian ahli hadis yang mengerti ilmu hakikat memasukkan nama Sayyidina Al-Khidir kepada daftar jumlah list ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat seorang wali diangkat ruhaniyahnya sampai ke alam jabarut, jika dia turun, dia bercerita ma'rifat, jadilah kitab Hikam Ibn Athaillah. Jika dia naik lagi terus ke alam lahut, lahut itu artinya ketuhanan. Jadi isi alam itu hanya cerita tentang awsaf al-Muhammadiyah, sifat-sifat hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia bernama Lahutiyah, lahut. Nanti ada lagi alam di atasnya, saya tak boleh cerita, ya. Kita bolehlah baca, ya, Tuan Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Bistur ya Sayyidi Rasul. Beliau diilhamkan Allah Subhanahu wa taala satu salawat panjang sekali, kita baca sesanggupnya, ya. Takut saya tak kuat melanjutkan. Allahumma salli ala aini bahril haqa'iqil wujudiyatil mutlaqatil lahutiyah. Ya Allah, salli, limpahkanlah kasih sayang, ala terhadap
Aini. Ain dapat berarti sumber, dapat juga berarti mata air. Ain juga berarti mata ini, tapi di sini ini bahasa majazi. Ain bahri, sumber lautan haqa'iq al-wujudiyah, sumber daripada lautan hakikat wujud al-mutlaqah al-lahutiyah, yang mutlak, yang tak dapat, yang tak terikat dengan materi, itu disebut mutlak. Tidak terikat dengan alamul mulk, dengan jasad ini, dengan bumi dan langit, disebut dengan wujud mutlak. Wujud apa? Ya, gimana? Berat tak? InsyaAllah mudah ya Allah. Allah mayassir. Allahutiyah. Ini penciriannya. Berarti ini salawat beliau download dari Play Store, Allahutiyah. Ya, ini analog saja. Kalau hendak download, tahu download ya, unduh. Kalau hendak munduh, bukan munduh jambu, bukan. Ini munduh ma'rifat al-Muhammadi. Harus ada alatnya. Kalau sekarang ada smartphone, smartphone-nya harus hidup, harus ada card-nya. Apa, rasid indakum? Rasid, rasid, pulsa, pulsa, topam. Nah, topam, biar sama nih bahasanya. Harus ada di kreditnya. Sudah ada semua, harus ada alamat, nama emailnya. Sahih? Ya. Itulah nama walayah. Setiap wali menyimpan di kolbunya nama kewalian. Nama kewalian itu nama kehambaan. Ada fulan Abdul Latif, ada Abdul Rahman, ada Abdul Jadil, ada abad. Itu namanya abad, ism walayah. Ism kita ini, nama mana yang paling berkesan di dalam kolbu, maka kita bisa masuk melalui pintu itu. Semua nama itu, semua nama-nama disebut asma, al-asma'ul husna, tapi dia hanya 99. Allah punya nama tak terbatas, tapi 99 ini punya jami', ism jami'. Oleh sebagian ulama disebut ismul jalalah, sebagian menyebut ismul zat. Tapi ini baru zatul asma', belum nama zat-zatnya. Masih ada lagi nama di balik nama, rahasia di balik rahasia. Jika hanya Allah saja nama, tidak ada rahasia, semua orang juga tahu. Yahudi dahulu, Yahudi ahli kitab juga sudah tahu nama Allah. Allahumma, Elohim, Allah, sama. Ada nama di balik nama. Tapi lafaz alif lam lam ha, Allah, itu mencakup semua 99 nama. Apabila kita menyebut di dalam kalbu Allah, 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 maka nama itu akan mencakup semua al-asma'ul husna. Tidak usah fikirkan orang yang membid'ahkannya, karena jika fikiran ini berjalan, dia menjadi hijab kalbu. Inilah asbab kenapa murid tidak pernah dapat natijah hasil ketika berzikir, karena fikirnya masih banyak soal, soal jawab, bid'ah tak. Orang sudah zikir, orang sudah mabuk, orang sudah fana, dia masih jidal di kepalanya. Ya. Asif, ya, kasihan. Baik. Jadi lafaz-lafaz begini, ini di-download, diunduh ruhnya dari dimensi alam bernama alam lahutiyah, alam lahut. Di situ ada asrar al-Muhammadiyah, rahasia-rahasia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil semua ilmu para ulama, walaupun thariqah kita thariqah A, thariqah B, ilmu para wali sumbernya sama.
Sebagaimana kita percaya semua nabi, kita pun tasdik kepada semua wali. Ya, maka jika ada wali buka satu makrifat, kita ambil. Jika ada wali buka hikmah walaupun dia Syazili, kita Naqsyabandi, kita ambil. Kita Syazili, ada orang buka rahasia, dia Thariqah Ahmadi, kita ambil. Jangan batasi diri. Itu hijab, ya, itu hijab. Buka qalbunya. Saya tak mau dengarlah, itu thariqahnya lain dengan saya. Rahmat Allah luas. Jangan seperti Arab Badui. Allahumma ighfir li wa Muhammadan wa la taghfir siwana. La wa taghfir ahadan siwana. Ya Allah, ampuni saya dan Muhammad saja, jangan ampunkan selain kami berdua. Itu Arab Badui. Tahu Arab Badui? Arab kampung, pelosok, dusun. Ya, dia hanya menganggap dirinya yang paling mulia. Kita tidak boleh begitu. Rahmat Allah luas. Selama ni tuan-tuan merasa mulia dari sampingnya makrifat, tak bisa masuk. Wallahi, demi Allah, ada sedikit saja merasa lebih daripada orang di hadapan, di kiri, kanan, belakang, Allah haramkan asrar-asrar. Itulah sebabnya kenapa saya setiap kali mau assalamualaikum, saya istighfar dulu. Saya minta ampun dulu kalau ada bersitan itu, ada lintasan itu, minta izin dulu kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada awliya-awliya Allah, wabil khusus sahib salawat, ya, apalagi kepada yang disalawatkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu disebut aini bahril haqa'iq al-wujudiyah, sumber lautan wujud. Apa maksudnya? Semua wujud bersumber darinya. Air hujan yang kita nikmati itu adalah uap dari air laut. Laut itu adalah sumbernya air yang ada kita makan, minum hari ini, malam ini. Namun banyak orang setelah minum dia lupa dengan laut. Dia lupa dengan laut. Baju ini dari kapas, ya, ini dari kapas ataupun plastik. Tapi setelah pakai baju rancak, ya, indah, cantik, orang lupa bahwa baju ini dari kapas. Faham analog ini? Faham kias ini? Faham? Maka salawat ini ingin memulangkan ingatan kita, zikrayat kita, supaya kita ingat kepada kampung asli kita. Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani Al-Qutub Ar-Rabbani menyebutnya al-watan al-asli. Jadi dalam bahasa Sidi Ahmad, aini bahril haqa'iq al-wujudiyah. Dalam bahasa Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani disebut al-watan al-asli, kampung asal. Kampung asal kita itulah dalam bahasa lainnya disebut Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa manba'ir raqa'iq al-latifati al-muqayyadati an-nasutiyah. Manba' ini kalau diterjemah bahasa Melayu apa? Sumber. Ya. Dia sama dengan ain, tapi ini untuk istilah sesuatu yang mesti digali dulu. Jika dia digali keluar, disebutlah dia manba. Saya tak tahu ibaratnya di sini. Tempat terbit lah, ya. Manba, tempat terbit, tempat muncul kalau kami sebutnya. Tempat dia zuhur. Wa manba boleh juga disebut sumber raqa'iq al-latifah, kelembutan, kehalusan, al-muqayyadatin nasutiyah, yang sifat lembut itu dilekatkan, dikaitkan kepada sifat-sifat kemanusiaan yang bernama Muhammad bin Abdullah. Itu maksudnya. Yang pertama bernama Ahmad. Jadi ain bahril haqa'iq huwa Ahmad. Manba'ir raqa'iq al-latifah huwa Muhammad. Huwa. Tapi Ahmad lahut, Muhammad nasut.
Ahmad itu di alam rahasia dalam rahasia disebut alam ketuhanan, sedangkan Muhammad di alam kemanusiaan, nasutiyah, nas, manusia. Faham? Faham kita terus? Laju. Sahih, ibarah sahih. Suratil jamal wa matla'il jalal. Mal farq bainal jamal wal jalal? Kenapa jamal dulu baru jalal? Kenapa tidak jalal dulu? Inilah rahasia latifah, rahasia raqiqah, rahasia rahmah. Rahmah itu diibaratkan dengan banyak ibarat. Ada Rahman, Rahim, ada Rauf, ada Wadud, tapi ada lagi yaitu Jamal. Apabila dipandang tumbuh rasa cinta, tumbuh rasa cinta, rasa sayang. Yang punya ini terpancar di wajahnya, dalam dirinya. Jamalullah, keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka adalah satu nasyid, ya, satu syair, ya jamalu, ya jamalu, wahai yang memancarkan indahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ini diungkap? Karena tidak ada yang dapat bayangkan Allah. Ada yang ingat masa pertemuan dengan Allah dulu? Ada yang angkat tangan? Saya jadi muridnya langsung. Sila yang angkat tangan. Kalau ada yang ingat masa dia bertemu Allah. Orang ini bukan orang sembarang, ya. Siapa yang ingat? Wali pun kadang lupa. Dia ingat ketika disebut nama baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi ingat tanpa ingat, saya tak tahulah ibaratnya. Dia menangis tapi tidak tahu apa sebab dia menangis. Kalau tuan-tuan merantau jauh, datanglah hari raya Lebaran, ya, hari raya Idul Fitri, takbiran Allahu Akbar, Allah bernangis tak? Jauh dari kampung, nangis karena jauh dari kampung. Allahu Akbar, teringat masa dulu belia, masa muda. Betul? Apabila orang ini sudah masuk kepada alam ma'rifat, disebut nama Nabi Muhammad, dia teringat, ruhnya ingat, fikirnya tidak ingat. Maka yang dapat mengingat itu tidak hanya akal. Maka orang-orang yang doktor, yang master, yang profesor, yang ahli akal, ahli jidal, ahli debat, jangan fikirkan bab ini. Kenapa orang fatwakan salawat ini sesat? Karena dia fikirkan, akal dia tak sampai. Tapi jika dia rasa dengan ruhnya, dia akan bergetar. Masya Allah. Maka ada orang kemudian, ya, yasih, ya, bersuara tinggi karena jeritan itu. Ya, bagi saya itu bukan tidak apa-apa. Cuma yang tidak faham dikira itu kesurupan. Mana ada disebut nama Allah lalu orang kesurupan jin, yang ada jinnya hilang, ya. Suratil jamal wa matla'il jalal. Surah. Ini surah. Allah laisa bijismin. Allah bukan jisim, bukan juga surah, bukan juga rupa. Bagaimana bayangkan sesuatu yang tidak rupa? Maka ahli-ahli neurologi mengatakan otak ini, akal ini tidak mampu membayangkan, mengimajinasikan, mengingat sesuatu yang tidak ada rupanya. Allah tidak perlu rupa, tidak ada rupa, laisa bisurah. Karena kalau dia ada rupa, dia bukanlah Allah, ya, dia makhluk. Maka tidak sangguplah akal ini fikir. Allah berilah rahasia jamal pada surah wajah baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga apabila orang menatap wajahnya, wajah nurnya, dia terhubung, terkoneksi kepada wajhullah. Itu maknanya lebih kurang. Itu suratul jamal.
Jadi suratul Jamal, wajah yang penuh kasih sayang. Baru suratul Jalal, wajah yang penuh ketegasan. Betul bahasa Melayu, tegas. Jalal, tegas, keperkasaan. Sifatnya bukan Rahman Rahim, sifatnya Qahar, Muntaqim, lain ya. Maka didahulukanlah Jamal daripada Jalal. Ada mursyid yang lebih dominan dalam dirinya suratul Jamal, maka dia senyum hatta kepada pemaksiat. Dia bergaul, dia berkawan kepada orang yang tidak hanya satu agama. Tapi ada mursyid yang bertahta dalam dirinya pancaran suratul Jalal. Orang ini tegas ya. Biasanya orang-orang ini ahli kalam ya. Dia tegas. Mungkin mufti-mufti dapat cahaya Jalal ya, maka tegas-tegas.